Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kita akan belajar membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur pernyataan umum atau klarifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pertanyaan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, sejelas menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dalam kenyataannya, kita sering menjumpai laporan hasil observasi yang tidak lengkap struktur dan isinya. Bahkan banyak terdapat kesalahan berbahasa. Pada bagian berikut, kamu akan mempelajari contoh kesalahan teks laporan hasil observasi beserta contoh pembenahannya. Nah, perhatikan contoh analisis struktur tersebut dalam tabel berikut ini. Penyajian tiap-tiap bagian struktur teks laporan hasil observasi bisa berbeda-beda, terutama pada deskripsi bagian. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dasar klasifikasi objek yang akan dilaporkan. Perhatikan contoh bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian berikut ini. Kutipan pertama, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut, bertubuh besar, cerdas, dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada atau tidak adanya gigi, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergigi. Kutipan yang kedua, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya sesuai dengan kemiringan batuan. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya airnya tegak lurus, dan sungai konsekuen. Sungai obsekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan batuan. Sungai resekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah dengan kemiringan batuan. Sungai insekuen merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya. Di antara dua kutipan teks tersebut, kutipan ke-1 menggunakan pernyataan umum dan pengaplikasian yang jelas. Sedangkan kutipan kedua, meskipun menyatakan pernyataan umum, tetapi dasar pengklasifikasiannya tidak ada. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah ialah, kakni merupakan, dan yaitu. Pertama, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Paus adalah garis tebal adalah. Kedua, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, sekarang belajarlah membuat kalimat definisi. Jelaskan bagaimana cara menguji ketetapan sebuah kalimat definisi. Selanjutnya, pelajarilah bagaimana cara membuat pengklasifikasian yang baik. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Baik,
Sekarang kalian menganalisis struktur teks laporan hasil observasi berjudul The Topeng Museum Angkut. Nah, kalian buka lagi teks The Topeng Museum Angkut, terus kalian analisis, tetapi hanya bagian deskripsi manfaatnya saja untuk menganalisis hasil observasinya ya. Nah, baik segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit-sakit.